Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Novitasari dari kelas Manajemen A Karyawan dengan NIM 340218036. Di sini saya akan membawakan materi tentang standar operasional prosedur atau yang disingkat SOP dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pengertian standar operasional prosedur atau SOP itu sendiri yaitu dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Tujuan dari standar operasional SOP yaitu akan membantu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang ke-1, menjadi pedoman karyawan dalam melakukan tugas untuk meminimalisasi kesalahan saat melakukan tugas masing-masing karyawan. Yang kedua, karyawan dan semua pihak yang terlibat di dalam organisasi dapat menjaga konsistensi dan meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga, memperjelas peran, tanggung jawab dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi atau perusahaan. Serta yang keempat, karyawan mengerjakan tugasnya secara benar, tepat, dan konsisten sehingga menghasilkan produk sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, menjadi banteng untuk melindungi organisasi dan karyawan dari malapraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Serta yang keenam, untuk menghindari resiko atau error, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan. Fungsi standar operasional atau SOP. Fungsi standar operasional prosedur adalah sebagai berikut. 1. Memperlancar tugas-tugas pegawai atau tim unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak. Yang keempat, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Manfaat dari standar operasional prosedur atau yang disingkat SOP. Yang ke-1, sebagai standarisasi cara karyawan melakukan pekerjaan khusus untuk mengurangi kesalahan dan pengabaian. Yang kedua, SOP membantu karyawan untuk menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada investasi manajemen sehingga lebih sedikit manajer yang terlibat dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang ketiga, tingkat akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus saat melakukan tugas. Yang keempat, buat ukuran kinerja standar yang disediakan karyawan. Caranya untuk meningkatkan kinerja dengan menilai upaya. Yang kelima, buat materi pelatihan yang dapat membantu karyawan baru menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Serta yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi tersebut efisien dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh, memberikan pedoman untuk setiap karyawan di unit layanan saat melakukan pengiriman layanan harian. Serta yang kedelapan, hindari implementasi tugas penyediaan layanan yang tumpang tindih. Yang kesembilan, membantu menemukan kesalahan prosedural dalam pemberian pelayanan. Pasti bahwa proses layanan berlanjut dalam situasi yang berbeda. Prinsip standar operasional prosedur atau yang disingkat SOP yaitu 1. Harus ada pada setiap kegiatan pelayanan. Yang kedua, bisa berubah sesuai dengan perubahan standar profesi atau perkembangan iptek serta peraturan yang berlaku. Yang ketiga, membuat segala indikasi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada setiap upaya di samping tahapan-tahapan yang harus dilalui setiap kegiatan pelayanan. Yang keempat, harus didokumentasikan. Dasar hukum SOP itu sendiri. Yang ke-1, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yaitu tentang kearsipan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 tambahan lembaran dengan nomor 5071. Yang ketiga, Permen
PA nomor per 21 M.PAN atau 11 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Bisa dilihat ini ada arti dan lambang dari Volckart dalam membuat standar operasional prosedur atau yang disingkat SOP. Dan ini ada bagan dari standar operasional prosedur tentang proses publikasi hasil penelitian. Di atasnya ada perusahaan, logo, lalu ada judul, standar operasional prosedur, lalu di bawahnya proses publikasi penelitian, lalu ada dokumen level, nama organisasi, tanggal dikeluarkan, kode, dan membawai kegiatan, nomor dosen, pimpinan fakultas, LPPM, dan tim review atau PT, jurnal, lalu ada dokumen. Dan ini ada contoh SOP yang saya buat tentang proses peminjaman dana ekonomi PNPM. Bisa dilihat dimulai dari input lembar data anggota dan kelompok, lalu peminjam memberikan hasil lembar data anggota dan kelompok dan diberikan pada UPK, lalu UPK menerima permohonan dari anggota kelompok peminjam, lalu UPK diberikan kepada pimpinan BKM untuk divalidasi permohonan anggotanya, dan pimpinan BKM memberikan lembar rapat dan survei kelayakan, lalu ditimbang layak atau tidaknya, lalu pimpinan BKM menerima laporan hasil kelayakan dan disetujui dan diberikan kembali pada UPK, dan UPK memberikan input data anggota peminjam dan membuat laporan data anggota kelompoknya dan memberikan pinjaman uangnya, lalu diberikan kepada peminjam dan peminjam menerima uang pinjamannya, dan peminjam memberikan pembayaran angsuran kepada UPK, dan UPK memberikan slip pembayaran angsuran laporan, lalu diberikan lagi slip pembayaran kepada peminjam dan selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.